Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini, atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada saat ini kita bertemu kembali dalam renungan online PPGT Klasis Kaltara. Dari gedung gereja Jemaat Elim Juwata Laut Klasis Kaltara, kami menyapa rekan-rekan PPGT Jemaat seklasis Kaltara dimanapun berada. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita bersama pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau membaca dan belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga firman yang akan diperdengarkan kepada kami dapat menjadi kabar sukacita bagi kami. Berikan kami hikmat agar kami dapat memahami apa maksud yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Rekan-rekan yang kekasih di dalam Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kami persiapkan dari kitab Mazmur. Mazmur 5 ayat 13 sampai 14 serta Mazmur 23 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan ini akan bersama-sama kita renungkan dalam satu tema, yaitu ditundukkan oleh kebaikan Tuhan. Rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop pembacaan kita, Mazmur 5 ini secara keseluruhan, sesungguhnya Mazmur 5 ini dimulai dengan keluh kesah Raja Daud. Mazmur 5 ini menggambarkan suasana hati Raja Daud yang bersedih memikirkan kejahatan orang-orang terhadapnya. Namun sekalipun demikian, Mazmur 5 ini ternyata pada akhirnya diakhiri dengan suasana hati yang tentram dan sukacita. Rekan-rekan yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Daud, tokoh yang akan bersama-sama kita renungkan pada malam hari ini, Raja Daud. Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal. Daud adalah seorang pemimpin yang besar. Bahkan Ibrani pasal 11 mencatat Daud sebagai salah satu dari orang-orang yang masyhur
yang terkenal karena imannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan di sana bahwa ia adalah orang yang diperkenan Tuhan. Jadi Daud bukan sembarang orang. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, dan Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Namun sekalipun demikian, Daud juga adalah salah satu tokoh yang hidupnya sebenarnya kontras. Mengapa demikian? Ia berkomitmen teguh kepada Allah. Hidupnya tidak main-main komitmennya terhadap Allah. Tetapi di sisi lain, Daud juga tidak luput dari dosa. Salah satu dosa Daud yang sangat diingat oleh publik, ya, kalau kita sudah mengatakan Daud, salah satu hal yang paling diingat dari Daud adalah ketika ia berzina dengan Batsheba, istri seorang prajurit yang bernama Uria. Ketika ia berzina dengan Batsheba dan kemudian membiarkan Uria tewas dalam peperangan, lalu ia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Sekalipun demikian, Daud kemudian bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Ia mengakui kesalahannya, ia meminta pengampunan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikannya permulaan yang baru. Tuhan mengampuninya dan memberikan permulaan yang baru kepada Daud. Rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan, apa yang penting kita lihat dari hidup Daud, khususnya pada saat ia melakukan kesalahan ini? Yang harus kita perhatikan dari Daud adalah Daud tidak memusatkan perhatiannya hanya pada kesalahan-kesalahannya. Ketika ia membuat sebuah pilihan yang keliru, ketika ia melakukan tindakan yang salah, yang kemudian mendatangkan malapetaka bagi dirinya dan bagi keluarganya, ia menyesal dan kembali ke jalan yang benar. Lalu kemudian ia terus hidup dengan cara hanya memikirkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ia kemudian terus hidup dengan cara hanya memikirkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Perhatikan di sini, ia mengharapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan bukan hanya pada saat itu, bukan hanya pada saat ia mengalami malapetaka. Tetapi Mazmur 23 ayat 6 tadi mencatat bahwa ia mengharapkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan, itu mengenai Daud, mengenai Raja Daud. Alkitab penuh dengan teladan tentang orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan atau orang-orang yang sedang mengalami masa sukar dalam hidupnya. Lalu kemudian Tuhan menyatakan caranya sendiri, dan cara itu menyatakan kemurahan Tuhan bagi orang-orang tersebut. Mari kita belajar dari Nuh. Yang pertama, Nuh mengalami satu masa yang sulit ketika Tuhan memutuskan untuk menghancurkan seluruh bumi dengan air bah. Tidak hanya itu,
Tuhan kemudian memberikan tugas yang tidak mudah kepada Nuh. Nuh harus membangun bahtera yang sangat besar. Belum lagi Nuh harus mengumpulkan hewan-hewan. Tentu ini bukan masa yang mudah, bukan tugas yang mudah, namun ini adalah masa yang sangat sulit bagi Nuh. Namun kemurahan Tuhan dinyatakan pada Nuh. Tuhan menolongnya, memberikan kesanggupan yang luar biasa. Lalu kemudian Nuh sanggup membangun bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya, hewan-hewan, dan bahkan dirinya sendiri. Itu Nuh. Yang kedua, kita dapat juga melihat tentang Rut. Siapa Rut? Rut adalah seorang janda yang hidup di negeri yang asing. Ia harus pergi ke negeri yang asing karena negerinya mengalami kelaparan yang sangat parah. Rut hanya hidup berdua dengan mertuanya, Naomi. Hidup berdua, mengalami krisis kelaparan yang sangat parah. Setiap hari Rut berjalan ke ladang, mengikuti para penuai-penuai, berjalan di belakang para penuai, memungut setiap butir-butir gandum yang tidak dipungut oleh para penuai-penuai. Demikian sukarnya kehidupan Rut dan Naomi. Namun kemudian Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Sekali lagi, perhatikan, kemurahan Tuhan dinyatakan bahkan dalam krisis yang sangat sulit sekalipun. Itu Rut. Yang ketiga, Yusuf. Beberapa minggu belakangan ini kita diajak merenungkan kehidupan Yusuf, khususnya minggu yang lalu. Yusuf, ia dijual ke Mesir. Siapa yang menjualnya? Saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Saudara-saudaranya sendiri tidak menghendaki keberadaan Yusuf. Ia dijual ke Mesir. Sampai di Mesir, ia diperlakukan lagi tidak adil. Banyak hal yang merugikan Yusuf di Mesir. Namun sekali lagi, kemurahan Tuhan ada atas Yusuf. Yusuf semakin makmur. Bahkan ketika Yusuf dituduh melakukan hal yang tidak baik, Yusuf kemudian dipenjara. Tapi kemurahan Tuhan kemudian membuatnya dilepaskan. Bahkan kemudian Yusuf diberikan tanggung jawab yang besar di Mesir. Rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan, dari Daud, Nuh, Rut, bahkan Yusuf, kita dapat belajar bahwa kemurahan hati Tuhan dapat membawa kita keluar dari kesukaran-kesukaran, dari kesulitan-kesulitan, dan kemudian mengubah kesulitan-kesulitan itu menjadi kebaikan. Teladan-teladan tadi, kisah-kisah hidup tokoh-tokoh Alkitab yang tadi telah menunjukkan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan turun di tengah-tengah pencobaan atau turun di tengah-tengah masa yang sangat sukar. Saat kita sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, yang sangat berat, entah kita seperti Yusuf diperlakukan dengan sangat tidak adil, dibenci oleh saudara-saudara kita sendiri, ataukah kita seperti Rut yang hidup dalam kesulitan materi,
Atau kita seperti Nuh, seolah-olah seluruh dunia kita akan runtuh karena persoalan. Sekali lagi rekan-rekan, sekalipun semua situasi itu sedang melanda kita, mari kita berpikir seperti Raja Daud yang hanya memikirkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Daripada semakin mengutuki keadaan, daripada semakin memperbesar beban kita, biarkanlah kebaikan Tuhan yang menundukkan kita dengan caranya sendiri. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, kita tahu bersama pandemi yang tengah melanda negara kita. Ini bukan pandemi yang main-main, sekalipun begitu banyak orang yang menjadikannya bahan candaan, bahan gurauan. Namun bagi kita pemuda-pemudi yang mampu memikirkan mana yang baik, mana yang benar, tentu kita bisa menganggap bahwa pandemi ini bukan hal yang main-main. Situasi kita semua sedang terancam, bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya bangsa kita, namun juga dunia ini tengah diancam oleh pandemi yang sangat besar dan berbahaya. Di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, segalanya menjadi sulit bagi kita, segalanya menjadi berat untuk dijalani. Bahkan beribadah pun kita sulit. Yang dahulunya kita begitu mudah berkumpul, tanpa harus menjaga jarak, tanpa harus dibatasi oleh jarak. Kita dapat memuji Tuhan dengan nyaman, tanpa harus menggunakan masker. Namun saat ini situasinya sedang berubah. Situasinya tidak lagi demikian. Kita ada pada masa-masa yang sulit, kita ada pada masa-masa yang sukar. Namun rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mari kita miliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Seperti Daud yang selalu meyakini bahwa kemurahan Tuhan akan mengikuti dia seumur hidupnya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kesulitan dalam keluarga, kesulitan materi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam pendidikan, apapun masa sukar yang kita hadapi, mari kita percaya bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pasti dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya saat ini, tidak hanya esok hari, namun mari kita percaya sama seperti Raja Daud, bahwa seumur hidup kita akan ditundukkan oleh kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pemuda yang tunduk pada kebaikan Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa meyakini dan percaya bahwa apapun keadaan sukar yang kami alami, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa mengikuti kami seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami jika sepanjang ibadah kami ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mewakili rekan-rekan PPGT Jemaat Elim Juwata Laut, mengucapkan terima kasih kepada pengurus klasis PPGT Klasis Kaltara yang berkenan melibatkan kami dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. PPGT, jayalah! Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
You